Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Nah, pada pagi ini saya sebagai guru BK kalian akan memberikan sebuah materi, sebuah layanan informasi bagaimana cara memanajemen waktu, khususnya belajar. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Erwin, saya guru BK kalian. Saya akan memberikan beberapa tips tentang manajemen waktu, belajar yang efektif. Dan saya bertujuan untuk membantu Anda agar dapat mengatur waktu belajar kalian secara efektif. Nah, pasti kalian sering mengalami kesulitan dalam hal menyusun waktu belajar di tengah padatnya jadwal antara sekolah, kursus tambahan, serta bermain. Nah, kalau iya, gak usah bingung ya, karena ada beberapa cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk mengatur waktu belajar kalian. Nah, yuk cari tahu semua. Nah, waktu yang padat tidak bisa kita pungkiri. Memang, setiap hari siswa pasti mempunyai waktu yang padat, dari mulai sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, serta kursus. Padahal, di tengah padatnya aktivitas tersebut, siswa juga harus tetap menyisihkan waktu untuk belajar, terlebih untuk siswa-siswi yang berada di tingkat akhir jenjang pendidikan, contoh kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Nah, oleh karena itu, setiap siswa harus bisa bijak menyusun jadwal belajar dengan baik, karena selain bermanfaat untuk membuat kamu tetap bisa memiliki waktu bersantai di tengah padatnya aktivitas, menyusun jadwal belajar juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan otak untuk memahami materi dengan baik. Nah, saya akan berbagi beberapa tips tentang bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan efektif ya. Berikut beberapa tips mengatur belajar yang efektif. Nah, yang pertama itu adalah tulis daftar mata pelajaran yang ingin dipelajari. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menuliskan daftar materi pelajaran yang ingin dipelajari setiap harinya. Ingat, kamu tidak perlu belajar semua pelajaran dalam satu hari. Kalau kalian suka belajar matematika, kalian belajar matematika itu dalam sehari. Begitupun seterusnya. Nah, tips yang kedua, tentukan prioritas. Saat menyusun jadwal belajar, jangan lupa untuk menyusunnya berdasarkan prioritas. Misalnya, kalian minggu depan ada 3 ulangan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, 1 minggu sebelum ulangan, kalian prioritaskan 3 mata pelajaran tersebut sebelum ulangan. Tips yang ketiga adalah sesuaikan durasi belajar dengan kemampuan diri sendiri. Nah, setiap siswa pasti memiliki kemampuan berpikir dan durasi fokusnya masing-masing. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menentukan durasi belajar sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Misalkan kalian mengatur durasi belajar matematika 1 jam. Jangan lewat itu, karena kapan kita memaksakan lewat dari 1 jam, biasa otak kita kurang mampu menerimanya, sehingga apa yang kita pelajari tidak dapat dipahami. Nah, tips yang keempat adalah sisihkan waktu luang. Nah, di tengah padatnya aktivitas yang kamu lakukan setiap hari, jangan lupa juga untuk menyisihkan waktu luang untuk sekedar bersantai, pergi bermain bola, membaca komik, atau bermain dengan hewan peliharaan kalian ya. Nah, untuk tips yang kelima adalah tentukan gaya belajar ya. Pada dasarnya, setiap siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalkan seperti gaya belajar visual, gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Nah, di situ kalian tinggal memilih mana gaya belajar yang tepat untuk diri kalian ya.
Tips yang keenam, minta bantuan keluarga di rumah. Nah, bila perlu, kamu juga bisa memberi tahu keluarga di rumah mengenai jadwal belajar yang sudah kamu buat. Nah, setelah itu, minta bantuan keluarga di rumah untuk tidak mengganggumu waktu belajar yang sudah kamu tentukan ya. Nah, untuk tips yang ketujuh adalah fokus dan disiplin. Selain itu, hal yang paling penting untuk kamu lakukan adalah fokus dan disiplin. Karena percuma saja jika kamu telah mengatur waktu belajar dengan sebaik mungkin, namun kamu tidak fokus atau disiplin. Nah, untuk tips yang terakhir, melakukan evaluasi secara rutin. Jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi diri setiap 2 minggu sekali untuk mengukur seberapa efektif cara mengatur waktu yang sudah kamu lakukan. Terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan kepada kalian. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya menyusun jadwal belajar tidak sesulit yang dibayangkan ya. Ingat, selain menerapkan semua cara mengatur waktu belajar seperti yang saya sampaikan tadi, cara lain yang tidak boleh kamu lupakan adalah menikmati semua hal yang sedang kamu kerjakan. Karena hal ini juga bermanfaat untuk membuat kamu merasa lebih nyaman belajar dan bisa memahami materi pelajaran ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.